Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat IAS wabarakatuh. Media dan pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana biasa, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang santai yang tentunya penuh dengan ilmiah dan bermanfaat. Sudah hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, yaitu Ustadz Madij Ismail. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, sehat wabarakatuh. Ustadz, bisa bertemu kembali Ustadz. Oke. Alhamdulillah. Sebagaimana biasa Ustadz, saya ingin menanyakan sesuatu hal yang aktual pada panjenengan Ustadz, Boleh, yaitu boleh, boleh. berkenaan dengan perempuan sholat menggunakan mukena potong Ustadz, yang kedoaan tengah itu Ustadz. Nah, Boleh ya. kira-kira ya, menurut kacamata fikih, gimana Ustadz? Bisa dijelaskan Jadi barangkali? pakai mukena atau istilah orang Madura ruku ya. Ruku, Ruku ruku. yang bukan terusan Iya, yang tapi potong tengah itu. pisahan ya. Iya, Ada betul, potongan tengah. betul Ya, atas bawah. Ya. ya. Bagaimana Ustadz? Bisa? Baik para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma salli alaihi. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mengenai sholat ya, sholat perempuan menggunakan mukennah atau ruku putusan. Iya, betul. Bagaimana fikih memandangnya? Iya, Bagaimana syariat menilainya? betul. Apakah itu cukup? Ya. Di dalam sholat itu ada syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah menutupi aurat. Ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Hanya saja ada perbedaan. Kalau laki-laki ya auratnya fisalah ma baina surra wal rukbah. Kalau dalam Itu sholat cukup saja ya minimal. Tapi kan tidak sopan. antara Kita pusar dan lutut saja. antara pusat dan lutut. Akan tetapi kan tidak sopan kalau kita sholat ya tidak menggunakan pakaian secara sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin." Artinya setiap kita akan sholat mestinya kita menggunakan pakaian kita, menggunakan zina kita. Jangan hanya sekedar hanya menggunakan sarung menutupi saja mabain surah wa rukbah. tanpa menggunakan Itu baju. kan tidak beradab namanya di Iya. hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau auratnya perempuan yang merdeka, kalau perempuan yang amat sama dengan laki-laki, yang budak sama dengan laki-laki. Tapi kalau wanita yang hurrah, yang merdeka, auratnya di dalam sholat itu adalah seluruh tubuhnya, seluruh badannya, kecuali kafain, dhahran, batnan, ya tangan ini, telapak tangannya, telapak tangan luar dan dalam ini, luar dan dalam. Kemudian wajah. Nah, Hanya ini yang 3. tidak ditutup, seluruhnya harus ditutup kan begitu kan. Ditutup itu dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana menutup aurat pada waktu sholat bagi orang perempuan. Itu menutupnya itu ya sebetulnya sama antara laki-laki dan perempuan. Menutupnya itu dari bagian atas, bagian samping, ya tidak dari arah bawah. Begitu. Artinya jadi kalau yang tidak boleh kelihatan Ustaz ya. Iya, tidak dari boleh arah kelihatan. bawah saja. Dari arah atas dan dari arah samping yang tidak boleh kelihatan. Ya. Jadi kalau laki-laki itu mestinya ya kalau sarungan ya ada di atas pusar kan begitu, jangan di bawahnya pusar. Apabila bajunya ini longgar kan gitu kan. Karena kalau dilihat dari arah atas kan terlihat begitu. Dengan demikian tidak cukup kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan bagaimana? Ya menggunakan mukena putusan. Kita sekarang ini tidak mempersoalkan apabila menggunakan mukena terusan karena itu sudah menutupi aurat secara sempurna. Oh, tidak masuk pembahasan Ustaz. Tidak masuk pembahasan. Karena memang sudah memenuhi kriteria. Iya. Tapi kalau menggunakan mukena yang potongan tengah atau pisahan, lah ini kadang-kadang menjadi problem juga bagi kita. Masalahnya mukena itu kita melihat ukurannya. Kalau potongan atasan itu itu agak menjulur jauh ke bawah. Oh, yang bagian atas ya. Jadi agak panjang ke bawah. Agak panjang ke bawah.
khimar namanya ya, disebut dengan baju khimar, bukan khimar, baju kurung, dari itu sampai ke bawah, sehingga menjamin aurat yang ada di bagian samping itu nanti tidak terlihat, begitu, maka aman-aman saja. Oh, tidak apa-apa, Ustaz. Tidak apa-apa. Dengan catatan yang panjang tadi, panjang tadi, apabila mukena yang dipakai, mukena yang bagian atas itu hanya sebatas ya tidak terlalu menjulur ke bawah, nah itu, maka ini bisa menimbulkan masalah. Masih memungkinkan kelihatan, Ustaz? Bisa memungkinkan, utamanya ketika ruku. Ketika ruku kan jelasnya mukena yang modelnya seperti ini kan nggak ada lengan tangannya, nggak ada lengan tangannya, hanya menutupi saja. Saja. Jadi bisa mukena itu menjulur ke bawah, kan begitu. Jadi kalau perempuan itu tidak pakai baju, tidak pakai baju, maka bagian dadanya bisa terlihat dari arah samping, kan begitu kan. Juga bagian tangannya bisa terlihat dari arah samping, kan begitu kan. Bagian pinggangnya bisa terlihat dari arah samping. Jadi bermasalah kalau pendek saja. Kecuali dia pakai baju, kan begitu kan. Pakai baju di dalam saja. Baju dalam sampai tangan itu kan aman, kan begitu. Oh, tidak apa-apa, Ustaz. Kendati pun mukenahnya pendek paling atas itu, cuman dia pakai baju dalam. Karena tidak harus pakai mukena, itu bukan sebuah keharusan sebetulnya. Yang terpenting dalam sholat menutupi aurat, itu baik pakai mukena atau pakai selain mukena, hanya pakai baju kurung biasa itu hanya saja yang mentradisi kalau di lingkungan kita, di daerah kita itu pakai mukena. Betul. Dengan demikian ada potensi ya, kalau pakai mukena itu yang putusan ada potensi batal. Ya, saya tidak mengatakan kemudian otomatis batal, tidak. Melihat mukenahnya di sini dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini ada keterangan pada halaman 51 ya. Pada halaman 51 saya bacakan saja biar jelas pada para pemirsa yang mungkin punya kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini di rumah bisa dibuka ulang. Nah, ini pada halaman 51. Nah, ini qauluhum yushtaratu satru min a'lahu wa jawanibihi la min asfalihi. Ad-dhamiru fiha a'idun imma 'ala satir awil musalli. Ada penjelasan di sini, wal murad bi a'lahu ala kilal ma'nayaini fi haqqir rajuli as-surratu wa muhadhiha. Jadi bagi hak laki-laki adalah as-surrah dan sampai dari surah dan dengkul, wa muhadhiha. Lain as-surrah bagian atasnya surah ya. Wa bi asfalihi adalah ar-rukbah. Jadi aurat itu harus tertutup dari bagian atas, kemudian dari bagian bawahnya ini adalah ar-rukbah. Kemudian kedua lutut. Wa bi asfalihi ar-rukbatani wa muhadhihima. Wa bi jawanibihi ma baina dzalik. Jadi yang dimaksudkan jawanib, tidak boleh aurat terlihat dari sisi samping, yaitu ma baina surah war rukbah, bagi haknya bagi laki-laki ya. Jadi kalau bisa terlihat dari samping, lah ini bisa bermasalah. Lah ini untuk yang laki-laki. Wa fi haqqil mar'ati bi a'lahu ma fawqa ra'siha. Dari atas memang, dari bagian atas kepala ini memang tidak boleh terlihat aurat itu. Kemudian ma fawqa ra'siha wa mankibaiha wa sa'iri jawanibi wajhiha wa bi asfalihi ma tahta qadamaiha. Ma tahta qadamaiha. Jadi dari bawah kaki, telapak kaki. Wa bi jawanibihi ma baina dzalika. Ada penjelasan dari Shahibul Bughiyah, wa hina idin lau, ini karena pandangan saya kurang begitu jelas ya. Lau ru'iyah, di sini wa hina idin lau ru'iyah sadrul mar'ati min tahtil khimar. Ini baju kurung yang dipakai ya. Min tahtil khimar, min tahtil khimar, min tahtil khimari litajafih, karena khimar yang dipakai itu ya sangat sangat lebar ya. Litajafi anil qamis, sepertinya melembung ya, melembung seperti itu, melembung. Litajafihi anil qamis
inda nahwir ruku'i awit tas'al kamu bihaitsu tura minhul auratu batalat salatu. Jadi kalau melihat takbir yang ada di dua tuh mustarsyidin ini, orang yang pakai mukena potongan atau putusan, kalau nanti lah ini ada potensi terlihat kan begitu kan, ketika ruku ada bagian dadanya, bagian tangannya, nah, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Inkishaful aurah kan begitu. Inkishaful aurah yang membatalkan sholat. Ya. Karena ini terlihat dari samping. Karena yang dimaksud samping itu adalah bagian yang di antara kepala dan kaki. Dan ini dilihat dari samping. Oleh karenanya berhati-hati saja bagi orang yang sholat pakai mukena putusan, ya potongan tengah, setidaknya lah itu pakai baju dan memang dianjurkan tidak hanya pakai mukena saja kan, pakai baju saja, sehingga biar aman, tidak terlihat dari samping tadi. Tidak itu solusinya saja. Solusi. Jadi atau kalau memang mohon maaf tadi, kalau memang mau pakai potongan ya diusahakan pakai yang panjang tadi. Pakai yang panjang. Jadi kalau pakai potongan pakai yang panjang. Kalau ada mukena misalnya hanya pas-pasan saja, jangan dibeli itu, beli yang panjang saja. Gitu kalau toh adanya itu ya pakai ini dalamnya saja. Pakai dalam. Lagi pula kalau tidak pakai dalaman itu ya kan dana juga kan. Iya. Bagaimana ya? Baik, terima kasih Ustaz obrolan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Ustaz. Baik, pemirsa di rumah yang berbahagia, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustaz Marij Ismail berkenaan dengan seorang perempuan yang sholat menggunakan mukena potong. Baik, dari kami jangan lupa like, subscribe dan share video kami dan tonton terus video kami sehingga itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.